Bab 231. Strategi Kak Hong. Kingston Jiang menarik paksa Klu Tang kembali ke Mountain Villa Hotel. Sebuah kamar di lantai 2. Klu Tang sangat tidak senang. Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyebalkan? Istriku, tunggu. Kingston Jiang bergegas keluar. Dia pergi ke supermarket di villa dan membeli satu set pakaian renang. Kemudian, dia bergegas kembali ke kamar, memberikan satu set pakaian renang kepada Klu Tang dan berkata, "Pakai ini." Klu Tang mengambilnya dan tertawa. Kingston Jiang, harus begitukah? Ya, cepat pakai. Oke, kamu keluar dulu. Klu Tang bangkit dan mendorong Kingston Jiang keluar dari kamar. Setelah mendorong Kingston Jiang keluar, dia melihat satu set pakaian renang yang dipegangnya, lalu tersenyum tipis, hatinya penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang begitu macho, tetapi dia suka dengan sikapnya seperti itu. Dia segera mengenakan pakaian renang yang dibeli Kingston Jiang, lalu keluar. Melihat pakaian yang dikenakan Klu Tang sekarang, Kingston Jiang merasa itu jauh lebih baik dari sebelumnya, meski kakinya yang panjang, leher yang putih dan lengannya masih terlihat. Kingston Jiang tampak puas dan berkata, "Ya, bagus, pergilah." Klu Tang meliriknya dan bertanya, "Kenapa, kamu tidak pergi?" Kingston Jiang meremas hidung dan berkata, "Tidak, aku tidak mengenal siapapun, jadi aku akan bermain ponsel di kamar saja." Baiklah. Klu Tang pun tidak memaksanya. Dia pun keluar dan pergi bersenang-senang. Kingston Jiang kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, mengeluarkan ponselnya dan memainkan permainan Plants vs Zombies. Setelah manajer Alban Kai, yaitu Kak Hong mengetahui bahwa Alban Kai tertarik pada Klu Tang, dia pun mulai merencanakan strateginya. Strategi Kak Hong tidak pernah gagal, selama itu adalah penggemar yang disukai Alban Kai, maka siapapun itu, dia pasti akan berhasil mendapatkannya. Kak Hong berganti pakaian renang, lalu pergi ke tempat pemandian air panas dan berendam di air sambil mengamati banyak wanita. Pada akhirnya dia mendapati Klu Tang, yang sedang mengobrol dengan beberapa orang. Dia berjalan mendekat dan menepuk ringan Klu Tang. Klu Tang memandangnya dengan curiga. Kak Hong tersenyum, "Mari kita mengobrol di sana." Kak Hong membuat gestur tangan untuk mempersilahkannya. Klu Tang mengangguk. Dia dan Kak Hong datang ke suatu tempat yang sunyi, tanpa ada satu orang pun. Kak Hong merendam seluruh tubuhnya ke dalam air, kecuali kepalanya. Melihat Klu Tang yang seksi, menawan, dan tak tertandingi, dia pun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Klu Tang menggelengkan kepalanya. Kak Hong menjelaskan, "Aku Kak Hong, aku adalah manajer Alban Kai." "Oh," jawab Klu Tang. Kak Hong bertanya, "Kalau kamu?" Klu Tang menjawab, "Aku Klu Tang." "Kamu Klu Tang?" Kak Hong sedikit kaget. Sebagai orang di industri hiburan, dia tentu mengenal Klu Tang. Dia adalah wanita tercantik di Jiangzhou, dan dinilai oleh media Jiangzhou sebagai wanita tercantik yang pernah ada dalam 5.000 tahun ini. Namun, Klu Tang bukanlah bagian dari industri hiburan, sehingga dia pun tidak terlalu memperhatikannya. "Halo Klu." Setelah Kak Hong tertegun sejenak, dia tersenyum cerah di wajahnya, "Dengan penampilanmu ini, kamu sepenuhnya bisa berkarir di industri hiburan, bahkan reputasimu mungkin akan melebihi Tony Jiang." Kak Hong mulai merayu dengan kata-kata pujian. Sebelumnya, dia pun membodohi wanita lain dengan cara seperti ini. Cara ini pun telah dia lakukan beratusan kali. Setelah banyak berbicara, dia mulai mengatakan inti pembicaraan. "Kamu juga tahu bahwa reputasi Alban di industri hiburan berada di tingkat teratas. Malam ini, pergilah menemani Alban, dan setelah itu, Alban akan mendukungmu di jalan ini. Dengan begitu, kamu akan segera debut, dan ketenaran hanyalah masalah waktu. Lupakanlah." Klu Tang tersenyum dan menolak. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki industri hiburan. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menjual diri sendiri untuk memasuki industri hiburan. Dia berbalik dan pergi. Kak Hong langsung memarahinya,
Klutang, jangan tidak tahu diri, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah manajer terhebat di negara Dacia, kamu akan terkejut dengan strategiku, percaya atau tidak, besok pagi, video kamu dan Alban di atas ranjang akan tersebar di seluruh negeri. Kak Hong mulai mengancam. Klutang berbalik, menatapnya, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Kak Hong mengancam, tahukah kamu bahwa ada teknologi yang disebut mengubah wajah? Jika aku mengambil video percintaan Alban dengan wanita lain, dan menggunakan teknologi untuk mengubah wajah wanita itu menjadi wajahmu, coba bayangkan, bukankah ini adalah berita yang sangat menghebohkan? Kamu. Klutang sangat marah hingga bergemetar. Kak Hong sangat puas. Ini adalah strateginya. Intimidasi dan godaan, bahkan wanita dari keluarga baik akan menjadi wanita pelacur. Patuhilah perkataanku, temanilah Alban dalam satu malam, maka semua itu tidak akan terjadi, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Omong-omong, nomor kamar Alban adalah 203. Kak Hong bangkit dan pergi. Dia telah menaklukkan banyak orang dengan cara ini, dan tidak ada yang berani menolaknya. Dia pun yakin bahwa Klutang juga tidak akan berani menolaknya. Selain itu, Alban Kay adalah bintang besar, semua wanita ingin berhubungan badan dengannya, dan mereka pun bangga bisa berhubungan badan dengan Alban Kay. Klutang sangat marah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia sangat cemas. Jika tidak menurutinya, maka wanita yang bernama Kak Hong itu pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Meskipun Klutang tidak berada di industri hiburan, tetapi dia tahu bahwa industri hiburan sangat kacau. Dia pun sudah kehilangan niat untuk berendam air panas. Dia bangkit dan kembali ke Mountain Villa Hotel. Kamarnya juga ada di lantai 2. Dia melewati kamar 203 dan ingin mengetuk pintu, tetapi dia merasa bahwa dia tidak boleh menurutinya begitu saja. Dia teringat akan kata-kata Kingston Jiang bahwa apapun yang terjadi, harus berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Dia pun kembali ke kamar. Kingston Jiang tertidur saat bermain game sambil berbaring di tempat tidur. Pintu kamar terbuka dan Klutang masuk. Kingston Jiang pun terbangun, berbalik dan bangkit, melihat ekspresi Klutang tidak seperti biasanya, dia pun bertanya, istriku, kenapa? Apakah kamu diganggu? Siapa yang berani mengganggumu? Beritahu suamimu, aku akan membalaskannya untukmu. Suamiku. Klutang sangat sedih, dan air matanya pun mengalir keluar. Kingston Jiang langsung pergi untuk memeluknya dan menghiburnya, kenapa? Katakan pada suamimu ini. Baru saja, manajer Alban Kay datang menemuiku. Klutang menceritakan ulang hal tersebut kepada Kingston Jiang. Apa? Kingston Jiang sangat marah. Apakah Alban Kay mencari mati, beraninya menginginkan istrinya? Istriku, lihatlah, aku akan membalaskannya untukmu. Klutang langsung menarik Kingston Jiang, suamiku, jangan bertindak gegabah, dia adalah bintang besar dan figur publik. Jika kamu memukulnya, maka sesuatu besar akan terjadi, kamu akan diserang oleh penggemarnya. Kingston Jiang berhenti dan berkata sambil tersenyum, istriku, jangan khawatir, aku tidak akan memukulnya, aku akan mengatasinya dengan perkataan, kamu tunggulah di kamar. Kingston Jiang langsung berbalik dan pergi setelah berbicara. Klutang tidak punya pilihan selain menunggu di kamar, menunggu kabar baik dari Kingston Jiang. Kingston Jiang pergi ke kamar 203 dan mengetuk pintu. Mendengar ketukan di pintu, Alban Kay yang di dalam kamar sangat gembira dan berkata, adanya bantuan Kak Hong, sekarang Klutang sudah datang. Alban, bersenang-senanglah, kamu sudah lelah dan kurus selama periode waktu ini. Oke, terima kasih Kak Hong. Alban Kay tersenyum dan bangkit untuk membuka pintu. Namun, dia tercengang ketika melihat orang yang berdiri di depan pintu kamarnya itu. Bersambung.